Kalau dia sampai mengeluarkan suara atau berpenampilan yang mencolok, dia akan terkena misalnya pelecehan seksual atau pemerkosaan. Kan saya cinta kan. Iyalah. Saya cinta tiba-tiba dia karena kesalahan dikit aja terus diginiin. Kan Tuhan tolong dong. I love her. Tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, kita ketemu di segmen ngaji. Ngopi sambil mengkaji materi. Oke. Masih di Kitab Ukudul Ijen, ketemu saya Bang Najib. Ulum. Hari ini kita akan membahas tema tentang hak-hak dan kewajiban suami. Ya. Nah, ini menarik sebenarnya. Sekilas dibaca di buku terjemah Ukudul Ijen. Ini tadi ada pertanyaan menarik ya. Teks ini sebenarnya untuk suami atau istri sih? Loh kenapa kok tiba-tiba teks ini untuk suami atau istri? Yang kemarin soalnya dari teks di awalnya ini Yang hak tentang istri. hak tentang suami yang hari ini saya baca. Oke. Itu kok ngeri banget. Sedangkan kemarin kita bacanya lebih ringan. Oh iya. Tapi kemarin kita seakan-akan dijatuhkan bahwa suami itu tidak ada apa-apanya Daripada seorang istri. Tapi ketika kita mulai masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab tentang hak dan kewajiban seorang suami. Ini hukuman untuk istri kok serem banget ya. Nah itu. Ada beberapa teks yang ya pasti kalau ngebaca ini di awal-awal aja masuk ke bab ini itu udah ngilu banget. Ya begini. Mas editor dan iya. Ya enggak yobo-yobo karena ini memang seperti di awal ya yang diomongkan di awal. Mungkin di sini ini nanti akan mulai terasa nuansa-nuansa raja patriarkisnya. Oke. Jadi nanti jangan kaget dulu ketika kemarin suami dihabis-habiskan di depan. Ya. Yang ternyata ternyata di belakang sini ya, beliau serem banget. agak rada ngeprank. Oh ya. Tara. Ketika baca naskah tadi awal-awal ada banyak hal-hal yang bikin saya ngilu sebenarnya kalau saya melihat dari sudut pandang istri. Ada naskah sing ngomong pukul-memukul, sing jadi budak, sing opo, memposisikan diri sebagai budak dari suami. Oke. Dan tapi kalau saya malah tertarik di halaman 47 yang paragraf kedua. Apabila sang istri sudah mematuhi kalian, maka janganlah mencari-cari cara untuk bisa memukulnya seperti mencemooh atau mengungkit-ungkit perbuatan buruk yang pernah diperbuat, sehingga kejadian pemukulan yang telah berlalu terulang lagi, kemudian terjadi pertengkaran kembali. Akan tetapi berlakulah sebaliknya, anggaplah nususnya dulu tidak pernah terjadi. Karena sesungguhnya orang yang telah bertaubat itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa yang telah ditobati. Ini di paragraf berikutnya ada yang menarik. Barang siapa yang bersabar atas etika buruk istrinya, maka ia akan diberikan pahala seperti pahala kesabaran Nabi Ayub. Suami nih. Barang siapa yang bersabar atas etika buruk suaminya, garis bawahnya ini ya, berarti seorang istri, punya istri, maka ia diberikan pahala yang seperti orang yang berperang di jalan Allah. Loh kan. Syahid dong. Keren loh. Dan ini juga ada hadis yang di perawinya Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ya kalau misalnya kita langsung ke artinya istri manapun yang meninggal dan sang suami ridho atasnya, maka ia masuk surga. As simple as that. Ngeri.
Iya. Halaman berapa? Halaman 48. Terus di bawahnya juga ada hadis lagi yang diriwayatkan Imam Ahmad. Apabila seorang istri menjalankan sholat 5 waktu puasa Ramadan, menjaga kesuciannya dan mematuhi suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu manapun yang kau inginkan. Cakep. Ini yang bab pahala sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan. Kalau kita masuk lebih dalam di bab dosanya, aduh. Ini kayak prank tadi. Ya. Tapi ketika di belakangnya mulai halaman 60-an ke atas itu mulai muncul hadis-hadis yang agak memberatkan mungkin ya, memberatkan istri. Ini istri. Misalkan soal laknat ini. Ya. Wanita manapun yang bermaksiat kepada suaminya maka ia mendapat laknat Allah, para malaikat, manusia seluruhnya. Terus dikutip hadis Ibnu Mas'ud yang masyhur ini. Ya. Wanita manapun yang suaminya mengajak ke atas kasur berhubungan badan, akan tetapi sang istri menunda-nunda hingga suami tidur, maka ia mendapat laknat. Ya. Nah, ini kan masyhur di sini. Masyhur sekali. Masyhur sekali. Dan itu sering kejadian biasanya. Itu dibikin senjata biasanya sama banyak pria. But sekali lagi di bab sebelumnya kita kan tahu istri juga wajib menerima haknya dari seorang suami. Betul. Nafkah bla bla bla. Yang ketika haknya tidak diberikan, istri boleh tidak manut lah istilahnya. Dalam bahasa lain nusyus itu ya. Iya, bukan ya? Kalau nusus kan emang dia lagi ngambek aja. Kalau ini emang nggak ngikutin aturannya dari suami karena suami tidak memenuhi. Iya. Karena syarat untuk seseorang bisa sah menikahi seorang anak wanita dari seorang bapak, itu kan ada klausul-klausulnya yang harus ditepati. Membahagiakan. Ya. Terus mendidik, menafkahi, mempergauli, menggauli. Iya benar, menggauli. Tapi kata apa? Ada menggauli dan ada mempergauli. Kalau menggauli konotasinya ke bersetubuh ya. Oke. Kalau mempergauli berarti bergaul secara istilahnya berkomunikasi. Bersosial. Nah, berarti bersosial yang bagus. Itu kan harus juga. Dan tanggung jawabnya kan tetap di suami. Suami, lagi-lagi supirnya suami. Dan itu tadi masalah hubungan badan ya. Sebenarnya ada lagi yang urusannya nggak sampai hubungan badan. Bahkan istri keluar rumah ketika nggak izin suami pun, ya. itu juga di sini dikatakan akan mendapat laknat juga. Nah ini yang saya spill kemarin, makanya kayak misalnya membayangkan orang sekarang terus izin-izinan, harus izin mau keluar rumah kate blonjo misalnya. Ya aku tak blonjo bapaknya turu tiba-tiba wong bojone. Atau kate aku tak rasan-rasan karo tonggo misalnya nang tonggone tak izin sih gitu kan yo membayangkan susah kan untuk zaman sekarang. Tapi kalau menurut saya itu normal sih Mas. Hal itu normal banget ketika teks-teksnya seperti itu. Misalnya kita sedikit keluar dari konteks suami istri, bab kita ngopi aja, itu kan seharusnya harus ada akadnya, ono bae. Jadi, Bu, kula tumbas niki yotrone kula tedo. Kula tumbas nggih. Kula tumbas nggih, udah dia makan satu, dia makan lagi, dia ada akad lagi. Sampai akhirnya itu karena sudah terbiasa, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi sebenarnya tanpa akad kan nggak sah. Atau ada budaya kemakluman. Contoh dalam hal ini nek jam sakmene bojo blonjo. Nah, jam sakmene bojo budal kerja. Misale lah. Itu kalau misalnya kita pakai kan hukum itu ada hukum agama, ya. Hukum negara dan hukum adat. Ya. Kalau hukum adat berlaku, maka hukum agama diberlakukan atau tidak sih? Dan kalau ngomong hukum contoh waris lah. Ya. Karena sudah ridho bab waris. Itu hukum waris dalam Islam tidak diberlakukan juga nggak apa-apa toh. Iya. Kalau saling ridho. Apakah kalau di dalam hubungan yang ini kan fikih sosial ya maksudnya ya. Seorang istri mau berangkat kerja
Oke. Misalnya gak ketemu bojone pas nang jeding, Heeh. mara budal, dan suaminya, oh iya sudah jamnya. Ya, kalau misalnya ngomong asas keridhaan, ya pasti nggak apa-apa. Karena yang di sini kan saya nangkep konteksnya. Ketika seorang istri keluar dari rumah dan akhirnya si suami gelo kan, Mungkin gitu ya. akhirnya ada hukuman. Kalau misalnya suami nggak gelo, moro-moro langsung kau kena sikat ngono kan yo. Loh. Berapa banyak orang yang Dak-dek ae awak dhewe iki. sama siak dua, suyak siak. Makanya ya sama halnya ketika kita bahas bab riba juga. Riba yang dimaksud di Quran kayak gitu tuh yang apa? Kan sempat dikaji juga sama beberapa ulama-ulama topnya Indonesia. Yang akhirnya menyatakan kalau bank di Indonesia itu sebagian menyatakan enggak riba. Sebagian menyatakan. Iya. Iya. Ikhtilaf lah ya. Sebagian makro tengah-tengah. Iya. Tetap hukum yang diambil ada Enggak lah. Ono pilihane. Karingan ade kan nggih dalil sing ndi ngono. Oh, kalau saya pakai dalil yang rileks aja lah. Contoh iki, Man. Iya. Di ketika istri berangkat kerja, berangkat ngerumpi terutama, berangkat belonjo. Kalau kita ada kalau di lingkungan kita yang terjadi, umumnya suami ada memakluminya. Iya. Iya. Jadi kan maklum itu akhirnya yang membuat itu jadi halal. Iya. Jadi yang seperti ini, Iya. naskah ini, kira-kira untuk kalau misalnya ditegakkan sekarang itu piye? Saya kira ini kan apa ya? Suatu karya itu juga memang harus dibaca konteksnya kapan ditulis. Ini ya, menarik. Spektrum waktu ya. Ditulisnya kapan. Jadi mungkin beliau menulis ini kan untuk di zamannya ya. Ya meskipun saya juga nggak berani membantah ini nggak kontekstual dengan zaman sekarang ya. Karena saya sih siapa sih bantah beliau. Iya. Tapi kan mungkin saja apa yang ditulis di sini itu konteksnya masyarakat waktu itu nggak terlalu semodern sekarang mungkin ya. Dan mungkin ditambahkan selain spektrum waktu ada spektrum budaya. Iya. Nah kalau kita karya itu kan kalau kita ngomong penelitian itu kan ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan tempat. Ya. Kalau kita ngomong penelitian dan kitab ini produk penelitian bukan sih? Kan termasuk salah satunya riset kan ya. Iya. Nah, jadi ada keterbatasan budaya atau wilayah dan waktu. Kemungkinan yang waktu penulis atau pengarang ini kitab ini tinggal di Arab kan. Ya. Budaya Arab waktu itu kayak gitu. Nah, ada dua faktor, waktu dan tempat. Kalau digeret ke waktu sekarang dengan budaya Jawa atau budaya Indonesia, Mungkin nggak semuanya bisa terserap. iya. Tapi kalau masalah pamit-pamitan saya kira ya emang sudah umum sekali di sini kita Iya. kemana-mana harus pamit. Jangankan istri ke suami ya. Suami ke istri pun Suami pamit. ke istri. Kita mau pulang dari nongkrong sama temen sih balik sih ya. Itu Iya. pun pamit. Iya kan? Iya. Dan hukum-hukum ini kan buat kalau saya membacanya sebagai kontrol untuk kita menjadi manusia yang ideal. Ideal sebagai seorang istri kayak gini, ideal sebagai seorang suami kayak gini. Yang kita nggak bisa memungkiri bahwasannya kita manusia biasa, yang bukan nabi yang maksum, sing dijogo, ono breset-bresete wajar. Jadi ingat waktu itu Gus Bah sempat cerita tentang ada wali yang beliau waktu itu berdoa di Multazam. Gusti, kula jenengan paringi mboten maksiati jenengan. Dan dapat jawaban, lah terus aku kadung duwe sifat ghafur ya. Terus ya apa iki? Lah gak kanggo kalian. Nah, Koyok-koyok gak kanggo. ayo. Kan gitu. Tapi gini, ketika ngomong maksiat, maksiat paling sulit dihilangin kan maksiat mata ya. Ya. Nah, ini kalau di naskah tadi ada disebutkan bahwa ada cerita seorang perempuan itu mukanya bersolek,
tangannya pegang tasbih. Seakan-akan apa namanya, ada dua dunia yang berbeda kan itu ya. Indonesia banget. Nah itu. Nek orang Indonesia kebanyakan terbalik sih. Dan di Jopo, nama ada serah. Enggak, kalau Asli nih gue asli. Asli. enggak, dan kalau itu juga sempat saya ingat lagi-lagi karena referensi saya banyak sekali dari Gus Bah. Waktu itu beliau ngomong, iku lho hebatnya pangeran. Kenapa nyiptakno malaikat untuk urusan pahala dan dosa itu dua malaikat yang berbeda. Yang satu spesialis Pahala, yang satu dosa, yang nantinya akan ditimbang di mizan. Coba kalau satu kena Muslim Indonesia blutruk. Habis gini kan Ramadan. Dan ini insya Allah tayang di Ramadan kan. Ramadan ini. Ramadan. Biasanya ini jam berapa ini? Sekarang udah jam 11-an. Berarti tadi waktu traweh itu nggak kurang cewek-cewek yang berangkat pakai celana pendek, buka aurat. Ya. Ya kan? Itu kan dosa. Ya. Perjalanan ke masjid pahala. Habis itu sholat. Ya, habis sholat tarawih dicopot lagi dosa lagi. Metu melaku karo wong lanang dosa meneh. Nah, itu kalau malaikatnya satu pasti B. Kalau usah ditulis. Kalau usah ditulis. Makanya ada profesionalitas malaikat. Yang satu gini, oke, ayo balapan. Agak-agak tulisan. Dan lagi sebenarnya tadi setelah yang soal izin-izin itu, setelahnya itu beliau juga menulis, kalau nggak salah tadi sempat baca itu Masih kayak gitu. Terbaik. Iya, enaknya obrolan warung kopi. Iya, Itu ambience-nya kayak gini emang. Ada knalpot yang kurang punya adab di telinga orang lain, ya kan? kalaupun sang istri tadi mendapatkan izin suami ya untuk keluar rumah, itu pun dengan catatan istri keluar rumahnya harus lewat jalan sepi, nggak boleh lewat jalan ramai. Masih ada catatan kayak gitu dari seingat saya di situ. Iya, ada. Wah, ya. Itu kan kalau membayangkan sekarang liwat dalan di sing sepi. Dan terlalu bahaya kan? Iya, kalau dulu jalan sepi itu mungkin lebih aman ya. Lebih aman. Kalau sekarang begal. Begal itu macam-macam ya, ono begal sepeda motor, begal handphone. Bahkan yang terakhir yang paling populer begal token. Nah, begal payudara. Ini kan bahaya juga. Iya, dan ini kan kalau saya bayangin kayak gitu, milih sepi ben aman, terus dalane iki pancen wirai tenan. Iya. Dan sekarang kan akhirnya kayak misalnya ada teks kayak gitu, pilihlah jalan yang sepi biar aman bla bla bla. Berarti kan kita harus bisa ngambil point of view-nya, mementingkan jalan sepinya atau amannya. Nah, itu kan mungkin dikontekskan yang kekinian, mungkin keamanan. Karena kejahatan itu ada peluang munculnya. Ya selalu kita nggak niat pengen ngambil duit, tapi kalau terlihat terlalu menggoda ya kan kita manggil setan ya. Iya. Setan godain kita dong, biar kita bisa ngambil itu dong. Please lah. Nah, ini ada seorang istri orang lain. Jangan di tempat sepi. Ini mata-mata yang lain. Saya bacakan aja alasannya ya. Siap. Ya. Sebenarnya alasannya bukan gara-gara aman atau enggak sih. Ini agak syar'i banget emang. Apabila istri mendapatkan izin dari suami untuk keluar rumah, maka hendaknya ia berpenampilan sederhana, mencari tempat yang sepi, bukan jalur umum yang ramai, dan pasar-pasar untuk menjaga agar suaranya tidak terdengar. Alasannya ini, agar suaranya tidak terdengar dan fisiknya diketahui oleh orang banyak. 2. Dan hendaknya istri tidak berkenalan dengan teman suami. Ini telah diterangkan sebelumnya bahwa wajib hukumnya bagi istri untuk mencari ridho suami dan menjauhi murkanya sebisa mungkin. Jadi alasan di tempat sepi biar aman zaman dulu terbantahkan ya. Karena alasan yang dipakai oleh Musonef di sini, pengarang di sini bukan pengarang sih. Dulu kiai saya marah-marah kalau nulis menyebut
musonef kitab sebagai pengarang karena beliau nggak ngarang, bukan fiksi kan ini. Iya. Ya. Penyusun. Penulis. Penulis. Lebih tepatnya penulis. Pencipta. Berarti alasannya kan kenapa harus lewat yang sepi-sepi itu kan tidak terdengar suaranya dan fisiknya agar tidak diketahui banyak orang. POV-nya kan kenapa harus sepi? Biar nggak mengundang kemungkinan orang-orang tergugah hasratnya, syahwatnya. Iya kan? Iya. Kan kadang ada orang nggak perlu kita. Contoh saya pernah kena prank. Coba buka video ini karena ini tentang apa gitu waktu itu. Buka dong di bandara dong. Volume full. Dan itu suara tok. Iya, dan itu suara aja kan. Itu Videonya membuktikan. Bukan. Jadi kan membuktikan suara aja sudah bisa menimbulkan masalah. Betul. Interpretasi tertentu. Dan emang kalau dimanapun teks kitab itu selalu istri harusnya bersolek di rumah. Iya, betul. Kalau keluar harus sesederhana mungkin. Agar dia terjaga dari pandangan cowok-cowok lain yang memungkinkan saling tergoda. Kan nggak mungkin kan tergoda satu aja. Saling. Saling. Akan muncul perbuatan itu kalau saling. Saling. Ada yang satu aja. Pemerkosaan. Oh iya. Iya. Kayak saling. Enggak. Kan nggak saling kalau itu kan. Betul. Itu searah. Tapi kalau di sini kan saling ya. Karena misalnya dia cantik banget, nunjukin. Akhirnya si cowok tadi ingin merayu. Dan terjadilah hal-hal yang diinginkan oleh mereka. Tapi nggak diinginkan. Minimal tukeran nomor HP. Ya, yang bisa kita speak setelahnya ya. Jadi kalau misalnya ngomong tentang kemungkinan, zaman sekarang kemungkinan itu lebih sangat terbuka lebar. Tapi apakah kita kita nggak mempertimbangkan kira-kira tingkat hawa nafsunya laki-laki Arab, Iya. laki-laki setempat di daerah wilayah kita di Nusantara Indonesia ini kalau menurut beberapa teks yang saya baca, tingkat nafsuannya, tingkat sangeannya itu tinggi daerah sana. Ya mungkin karena makanannya ya. Bisa jadi. Kan sana daging mulu. Iya, tapi gini, kalau saya lebih nggak berani mukul rata ya. Mukul rata dalam arti hasrat laki-laki sini itu lebih rendah daripada laki-laki sana ya. Banyak juga orang sini hyper tuh. Iya, maksudnya buktinya perempuan-perempuan yang mengalami pelecehan seksual itu bukan hanya yang baju ketat, baju seksi aja loh. Yang syar'i yang pakai hijab itu kan juga ada yang beberapa yang kena pelecehan seksual kan. Artinya ketika membaca fenomena seperti itu, bahkan sudah ditutup pun laki-laki sini juga masih punya hasrat loh. Oh iya. Apalagi semenjak itu nggak masuk fetis ta? Iya, fetis berhijab. Iya kan ada itu. Jadi ini terlihat sangat solihah. Gemes. Dan mungkin kalau saya menafsir menafsirkan menurut menafsirkan yang soal tidak terdengar suaranya, terus fisiknya agar tidak terlihat, itu kan mungkin lagi-lagi saya ngomongnya mungkin pakai garis bawah, perlu digaris bawahi. Ya mungkin. Dan ini interpretasi kita masing-masing. Iya, terhadap kitab ini. Nek hadis atau Quran saya nggak berani. Ampun. Fenomena saat ini. Mungkin ini kan nggak bisa dilepaskan dari mungkin maqasidus syariah ya. Yang salah satunya mungkin hifdun nafas. Hifdun nafas itu menjaga diri dari mara bahaya. Salah satunya kalau perempuan itu mungkin tadi mara bahayanya kalau dia sampai mengeluarkan suara atau berpenampilan yang mencolok, dia akan terkena misalnya pelecehan seksual atau pemerkosaan. Nah mungkin kenapa ada begitu? Ini untuk menjaga kehormatan perempuan loh.
Iya. Kalau dibaca, menjaga perempuan, iya. matanya dia sendiri ya. Kalau dibaca dari kacamata ini, Kitab Udul. dari kacamata penafsiran saya Tentang yang soal izin ketika sudah mendapat izin tadi. Dan kalau saya masalah izin simpelnya ya biar kita tahu kalau dia kemana. Misalnya izin kerja, lalu tiba-tiba nggak ada kabar. Paling nggak kan kita tahu harus kemana dulu untuk mencari istri kita. Betul. Kalau misalnya dia nggak izin nggak apa, kita nggak tahu. Apalagi kita ngomong kota Mojokerto aja. Saya total pernah memuteri Mojokerto. Dari total 18 kecamatan. Kabupaten ya. Kabupaten. Itu berangkat dari jam sekitar waktu 14 jam. Butuh 14 jam. 14 jam. Itu hanya kecamatan-kecamatan, kantor-kantor kecamatan. Saya pernah nyoba. Bukan ke wilayah perbatasan. Kantor kecamatan kan tengah ya. Iya. Yang paling mudah dijangkau ya. Itu 14 jam. Coba misalnya golek ini, wis lu mau gak pamit. Golei se-Mojokerto Raya aja. Hancur. Nang mall kurang tentu ono. Nah, Kok tiba sing kita nang kos-kosan. nah, ini kok kayak berita-berita sebelah ya. Dia bisa ke gapnya di kos-kosan. Dan jika kita ngebahas tentang bab-bab serem-serem, Di halaman. ini tadi, bentar, saya mencari. Ini contohnya. Kalau ini dibaca serem banget. Karena ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Ini dari Thauban. Istri manapun yang meminta talak kepada seorang suami secara tidak wajar, maka diharamkan baginya bau surga. Wih. Iku biasanya nek wong rumah tangga. Rumah tangga ini gak mapan ya. Artinya di apa? Pengetahuan mereka belum siap. Kesiapan mereka belum total. Geger titik terus pegatan. Lah itu saya baca ini. Saya baca ini langsung gatel kepala ini. Serem banget. Makanya kan saya suka baca buku-buku ini. Tujuannya satu, saya nggak kepingin ibu dari anak-anak saya tadi nanti. Jangan tadi. Emang udah belum tadi sih. Bikin. Enggak sih. Dari hadis tadi tentang ibu-ibu anak saya nanti, itu saya nggak ingin dia sampai dapat hal ini. Kan saya cinta kan. Iyalah. Saya cinta tiba-tiba dia karena kesalahan dikit aja terus diginiin. Kan Tuhan tolong dong. I love her. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.